Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monira Paulalina, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menata letak proses sintesis protein. Tetap sehat, tubuh kita memerlukan zat salah satunya yaitu protein. Sehingga protein harus dibuat oleh tubuh kita. Proses pembuatan protein dikenal dengan sintesis protein. Protein berperan penting dalam tubuh kita, salah satunya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan lain-lain. Maka dari itu, kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi pada transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai terbentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah A pada DNA akan berpasangan dengan U pada mRNA, T pada DNA akan berpasangan dengan A pada mRNA, G pada DNA akan berpasangan dengan C pada mRNA, C pada DNA akan berpasangan dengan G pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir ketika RNA polimerase sampai ke daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. mRNA pada nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini akan berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 basa jenis nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen. A pada mRNA akan berkaitan dengan U pada tRNA, U pada mRNA akan berkaitan dengan A pada tRNA, G pada mRNA akan berkaitan dengan C pada tRNA, dan C pada mRNA akan berkaitan dengan G pada tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon OAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Untuk melengkapi proses inisiasi, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah A, daerah P, dan daerah E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transport dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke kolom lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal dengan rilis faktor. Setelah rilis faktor ini memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal dengan protein. Itulah cara terbentuknya protein.